kedisiplinan berorganisasi. Tahu nggak cara ngepilih? Ada di sini. Ya aku takut keganggu ininya loh. Tapi kayak gitu. Caps lock semua aja. Bejir, gimana nih? Yes. Nggak bisa. Apa? Nggak bisa itu. Apa namanya? Nggak bisa yang ke bawah. Iya, Iya. Loh, ini gini lagi. Iya, aman-aman. Tapi kan kok. Cek. Tenang ya, tenang. Nggak bisa, Ji. Kajian kedisiplinan berorganisasi. Aku udah ada judulnya. Oh. Mana lagi dah? Kok gitu? Sing optimalisasi ada nggak? Nggak ada. Nah gitu langsung lanjut aja nggak sih? Terus langsung tanda kurang nggak sih? Gini aja Apa deh. titik dua ya? Titik dua aja, kayak lebih bagus titik dua. Oh ya. Itu optimalisasi sih, agak dikit supaya kelihatan lebih bagus. Siapa jenengmu? Alvin. Ini pegangan apa? Aku mau ngevideo di sana. Ini. Di sini bisa nggak? Ini kan dia nggak stabil loh. Nah, pegangan ya. Diktein aku bisa kak, yang beraksi. Dikte. Yang Beraksi. Heeh. Terus kurung buka, Iya. aktif, Iya. koma, titis, iya. Kurung tutup. Udah. Apa? Soalnya itu nambah, udah dikirim di WA. Ya udah. Ini gini lagi. Ya, coba. Yang mana? Yang Ada tak? Belum, berarti belum. Goblok. Sorry. Apa ini? Ini temennya Egi. Rewel ini. Mau manual ya? Iya. Gini aja, diganjel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjel. Ganjel apa? Apa sih? Budaya Surat Kebajikan kita Surat. Zoom. datang di acara seminar dan webinar kajian kedisiplinan organisasi di Universitas Indonesia tahun 2024 dengan tema optimalisasi peran mahasiswa sebagai jiwa yang beraksi, aktif, kritis, solid, dan inovatif berdasarkan Pancasila. Saya Amalia Anggun sebagai Master of Ceremony dan moderator pada sore hari ini. Yang kami hormati Ibu Trisa Girani, Sarjana Komputer dan Manajemen Teknologi, selaku Pembina Unit Kegiatan Gerakan Peduli Sosial. Yang kami hormati Ibu Dr. Putri Ratna, Pendidikan, Medis dan Indonesia Raya, Hingga Dinamika dan Urutan. 3. Sambutan dari Ketua Pelaksana. 4. Sambutan dari Pembina Peduli Sosial. 5. Pemaparan dari pemantik. 6. Materi narasumber. Dan yang terakhir penutup dan sesi foto. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
biru. Bersatu padu rambut demokrasi
Hadirin, silakan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksana acara webinar kedisiplinan berorganisasi kepada Pandega Syaputra. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Tri Sagirani, Sarjana Komputer, Magister Manajemen Teknologi, selaku pembina Gerakan Peduli Sosial. Bapak Wawan Wahyudi Effendi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku pemantik yang akan memandu diskusi kita. Serta Ibu Dr. Putri Retnosari, Sarjana Sastra, Master of Philosophy, sebagai pemateri yang akan memberikan wawasan dalam kajian kita kali ini adalah untuk meningkatkan kesadaran untuk pentingnya disiplin dalam berorganisasi, mengembangkan jiwa kepemimpinan yang positif, serta memberi kampus dan masyarakat. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pandega Syaputra atas sambutannya. Sebelum itu, mohon maaf untuk peserta untuk mengisi kursi bangku yang kosong terlebih dahulu. Mohon untuk maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berkenan sore-sore masih harus hadir di sini untuk membersamai para kolega muda saya yang ada di Gerdu dan juga mungkin perwakilan dari teman-teman ormawa yang lain. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Wawan yang nanti jadi korek di acara ini. Ya, kalau saya baca kan di rangkelnya Pak Wawan ini tugasnya jadi pemantik, gitu ya. Jadi saya mengatakannya jadi korek, ya. Jadi kritis di sini. Bukan hanya pola pikirnya saja, tapi langsung dengan aksi nyata, solid. Saya melihat belum lama saya membersamai teman-teman Gerdu ini, tapi saya melihat betapa solidnya teman-teman yang ada di Gerdu, bukan hanya sekedar anggota yang sedang aktif, tapi juga para pendiri, kakak-kakaknya yang dulu kalau ada kegiatan di luar masih juga hadir, masih juga bersamai adik-adiknya dalam spirit yang solid. Dan yang terakhir, tidak ada artinya kalau aktif tadi, kritis tadi, solid tadi kalau tidak ditunjang dengan inovatif. Ini teman-teman ya. Jadi saya berharap sekali hari ini jadilah gelas kosong. Jadilah gelas kosong yang nanti Pak Wawan nuangin pertanyaan romantik bisa diterima oleh gelas kosong itu. Bu Putri Retnosari ngasih materi bisa kalian terima karena gelas kalian kosong. Kemudian makin sore makin banyak materi, maka nanti pada akhir sesi ini gelas kalian penuh dengan ilmu, gelas kalian penuh dengan pengalaman. Ini yang saya harapkan. Bukan datang ke sini dengan gelas yang sudah penuh. Pak Wawan ngasih pemantik sudah luber. Bu Putri Retnosari ngasih materi luber karena gelasnya sudah penuh. Ini ya teman-teman. Jadi jadi gelas kosong dalam setiap kesempatan untuk mudah diisi penuh, dan ketika sudah penuh nanti jangan dibuang ya, tapi disalurkan dalam sebuah aktivitas yang bermanfaat untuk kalian terutama dan lebih lagi untuk masyarakat sekitar. Saya mohon maaf sekali sore ini tidak bisa bersamai teman-teman sampai akhir sesi, gitu ya. Saya titipkan anak-anak saya ke Bu Putri. Mohon maaf sekali teman-teman karena di setiap jam 4 mau tidak mau saya harus segera beranjak dari kampus karena ada aktivitas birrul walidain di rumah, gitu ya. Sedikit cerita, di rumah saya punya orang tua yang sudah demensia, sehingga kalau jam 5 sore mau tidak mau harus bersama dengan saya untuk saya bersamai. Jadi mohon maaf sekali kali ini tidak bisa dengan tuntas, tapi saya sangat yakin semangat kalian, semangat para narasumber nantinya mendatangkan manfaat untuk kita semua. Itu kurang lebihnya. Selamat belajar, selamat berseminar bersama dua narasumber yang hebat-hebat dan jadi vampir ya, jadi vampir disedot banyak ilmunya ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf dan tetap semangat biarpun sudah menjelang petang, gitu ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Sagirani atas sambutannya yang diberikan. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari pemantik. Izinkan saya untuk membaca biodata pemantik kita pada sore hari ini. Pemantik materi kita adalah Bapak Wawan Wahyudi Effendi, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Beliau adalah penghormatan Gerakan Peduli Sosial, sekarang menjadi pusat penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Dinamika. Sebelumnya, beliau juga menjadi bagian kemahasiswaan di bidang bagian penalaran. Beliau pernah mengikuti organisasi Majelis Tabligh PDM Surabaya periode 2022 hingga 2027. Kedua, sebagai Wakil Ketua Bidang Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rungkut periode 2022 hingga 2027.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Kurang semangat. Saya yang sakit. Tadi malam yang saya kontak, tadi malam dini hari saya bilang sakit siapa ya? Ada panitia? Oh, benar. Ya, saya khawatir hari ini tak masuk, tapi alhamdulillah masuk gitu ya. Jam 2 dini hari saya akan kontak beliau. Gitu. Oke, jadi teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Baik ya. Oke, saya sapa dulu kalau begitu yang saya hormati Bu Putri selaku pemateri pada sore hari ini, teman-teman gardu sosial baik jajaran pengurus, anggota atau demisioner dan lain sebagainya yang juga ada di layar kaca di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang sudah disebutkan tadi, saya diminta menjadi pemantik. Saya tidak tahu pemantiknya ini nanti berupa korek kecil atau kompor gas atau yang apa sehingga bisa membakar semangat teman-teman sekalian. Tapi sebelum jauh, bisa ditampilkan slide saya, Mas? Yeah. Tapi sebelum jauh, ada yang ingat enggak gardu sosial ulang tahunnya pada tanggal berapa? Angkat tangan dong. Ayo, pengurus, demisioner. Ayo, silakan angkat tangan. Wes tahunnya aja deh, nggak usah tanggalnya, tahun berdirinya. Berapa? Yakin 2018? Ayo. Wah, nanti dilihat lagi di ADART-nya ya. Saya salah satu orang yang ikut menginisiasi gardu. Ketika pertama kali ada beberapa teman-teman mahasiswa waktu itu, salah satunya namanya Mas. Ada yang ingat Mas siapa namanya? Yang sekarang kerja di Jakarta? Mas Fahmi. Betul. Jadi tahun itu tahun 2016 akhir atau menjelang 2017 awal dia tergopoh-gopoh ke mahasiswa, gitu ceritanya. Nah nanti panjang ceritanya lihat di sejarah dan ADART. Salah satunya saya ikut nimbrung di situ, sehingga sempat adu mulut kenapa harus pilih nama gerakan, kok bukan forum, kok bukan ikatan. Nah nanti banyak sejarahnya. Nanti teman-teman silakan minta didongengin sama kakak-kakak. Oke teman-teman sekalian. Waktu saya cuma 15 menit ya. Kalau di random sudah berapa menit terlewatkan? Belum dihitung dulu. Baik, saya izin dulu ya Bu Putri. Teman-teman sekalian, saya sebagai pemantik jadi seharusnya sebenarnya saya kalau melihat posisi duduk seperti ini paling tidak suka. Satu, tidak sukanya ada yang di belakang, yang depan kosong. Silakan diisi dulu yang depan. Itu satu. Yang kedua, saya biasanya membiasakan ke teman-teman silakan duduk paling nyaman. Kalau posisi duduknya berhimpit-himpitan, biasanya itu tidak nyaman untuk berpikir atau sebagainya. Monggo, silakan bisa posisinya mundur dikit tidak apa-apa, biar tidak memepet banget. Silakan. Gitu. Oke ya teman-teman sekalian, karena pemantik, saya minta tolong slide berikutnya. Biasanya mungkin di media sosial ataupun di dunia kerja ataupun di dunia perkuliahan pernah dengar stereotip ini enggak? Pertanyaan besar itu. Pernah dengar enggak? Pernah dengar? Oke, seberapa sering teman-teman dengar frase atau stereotip generasi Z pemalas? Sering. Oke, sekarang saya minta dijawab pada diri sendiri, benar atau tidak? Benar? Lehe. Oke, sebelum menjawab ini, tema kita tadi apa? Beraksi. Meskipun aksi adalah akronim, tapi kalau kita buat ambil sebagai kata, beraksi itu artinya berarti aktif melakukan, giat gitu ya, atau beraksi secara langsung. Lawan kata aksi adalah
Bisa kategorinya malas. Oke ya. Nah, Mas minta tolong bisa diklik gambar itu. Gambar orang tertidur itu. Diklik. Bisa nggak? Bisa. Nggak muncul ke artikel? Nggak. Oke, baik. Daripada nanti buang waktu, teman-teman sekalian, jadi stereotip generasi Z pemalas ini, kalian teman-teman masuk generasi Z nggak? Oke, usianya sekitar berapa sekarang? Baru usia 10 sampai 25 itu terkategori generasi Z. Di bawah itu generasi Alpha. Di atas itu generasi milenial. Mungkin kategori saya sama Bu Putri itu milenial ya Bu ya. Atau kalau di atasnya lagi generasi-generasi seterusnya itu ya teman-teman sekalian. Nah, stereotip ini yang bisa menjawab adalah teman-teman sekalian. Banyak sekali studi kasus. Sebenarnya ini saya linkkan ke websitenya detik.com. Mereka melakukan reportase. Ternyata 9,9 juta generasi Z itu sekarang tidak memiliki pekerjaan, alias nganggur. Kenapa? Sehingga muncul stereotip ini terbesar karena pemalas. Seringkali rebahan di rumah atau healing, dikit-dikit healing, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian yang kurang 1 menit. Oke, kita kalau gitu next slide. Ini yang paling penting. Kurang 1 menit. Mana Mas? Muncul nggak? Video aja deh langsung. Video yang tadi. Orang Indonesia kalau berargumentasi itu seringkali kita bisanya juga cuma 2 variabel gitu. Jadi Kita tambah 1 menit ya. wujudnya kalau A Oke. artinya Z. Belum bisa muncul. Orang Indonesia kalau berargumentasi itu seringkali Langsung dialihkan ke videonya aja. jangan anak. Jadi kalau ini Bisa minta ditolong dibantu. jangan sayangnya kita jangan memulai awal level berpikir di pendidikan di Indonesia kita masih berhenti di level 1. Jadi kalau di istilahnya Singkatnya apa ya? taksonomi Bloom istilahnya, ini tugas pendidik sebetulnya ya. Level 1 itu hafalan, ini rumus matematika, hafalin. Level 2 aja banyak yang nggak nyampe, understanding, memahami, banyak yang nggak ngerti sebetulnya. Tapi pokoknya rumus hafalin aja. Level 3 itu bisa menerapkan. Nah level 4 itu analisa. Seandainya para pemuda tahun 28 lahir di zaman sekarang, kira-kira isi Sumpah Pemudanya masih orang Indonesia kalau berargumentasi itu Kita simak ini dulu. Ini nanti yang paling penting yang ingin saya sampaikan. kita harus akui bahwa level berpikir di pendidikan di Indonesia kita masih berhenti di level 1. Jadi kalau di istilahnya Singkatnya apa? Barusan. taksonomi Bloom istilahnya, ini tugas pendidik sebetulnya ya. Level 1 itu hafalan, ini rumus matematika, hafalin. Level 2 aja banyak yang nggak nyampe, understanding, memahami, banyak yang nggak ngerti sebetulnya. Tapi pokoknya rumus hafalin aja. Level 3 itu bisa menerapkan. Nah level 4 itu analisa. Seandainya para pemuda tahun 28 lahir di zaman sekarang, kira-kira isi Sumpah Pemudanya masih relevan nggak sih? Kemudian level 5 itu evaluasi. Kalau kamu bisa ganti, bisa kurangin, bisa tambahin, kira-kira apa sehingga mencapai level 6 create, bisa menciptakan sumpah baru mungkin anak muda sekarang. Baik, teman-teman sekalian, mari kita dobrak stereotip generasi Z adalah generasi pemalas dengan cara ini tadi. Di dalam dunia pendidikan itu sebenarnya sudah kita kenal ada 6 tingkatan. Tingkatan pertama apa tadi? Menghafal. Sampai sekarang ada yang cara belajarnya menghafal? Boleh, tidak apa-apa. Level kedua memahami. Sejauh ini habis menghafal bisa memahami tidak? Bisa. Berikutnya menerapkan. Oke, setelah menerapkan analisa dulu. Kemudian yang kelima evaluasi, berikutnya meng-create. Nah, yang ingin saya sampaikan, jangan sampai menjadi stereotip generasi Z pemalas itu. Kita coba di sini bermainnya jangan di level bawah. 1, jangan hanya menghafal. Seringkali ketika ada rumus misalkan yang SI atau misalkan kesupian caranya menghafal. Tapi setelah itu untuk dikembangkan berikutnya
Tidak bisa, karena hanya menghafal. Oke, kalau bisa memahami, oke. Tetapi itu kurang. Ditingkatkan lagi, minimal bisa menganalisa, minimal bisa menerapkan deh. Nah, tetapi ketika hanya bisa menerapkan, kecenderungannya teman-teman ketika membuat program, ketika ditanya kenapa membuat program ini, pasti rata-rata alasannya karena itu sudah rutinitas. Tahun lalu dilakukan, betul nggak? Ketika saya masih di kemahasiswaan, hampir 90% jawaban mahasiswa ketika bikin program yaitu tahun lalu ada kok Pak, ya saya buat, saya lakukan lagi. Nah, sehingga level evaluasi atau menganalisanya belum ada. Nah, ketika kita pengen menjadi yang beraksi tadi, mari kita tingkatkan level kita minimal di tingkat menganalisis. Oke ya, ketika menganalisis, oke, saya beri pertanyaan. Kenapa tadi ketika membuka, mengawali dengan lagu, kenapa harus menyanyikan bulu tadi? Ada yang tahu? Karena itu dari awal Gerju berdiri itu selalu didengarkan. Tetapi relevan nggak sih itu? Relevan nggak? Coba dianalisa. Masihkah relevan kata-kata Orde Baru itu? Masihkah relevan itu di genggaman tangan kita, arah bangsa kita? Ketika masih relevan, oke. Tapi apa yang harus dipilih? Gitu ya teman-teman sekalian. Sehingga pemantik dari saya sekarang ini, mari kita tingkatkan level kita supaya kita bisa beraksi menjadi anak-anak atau menjadi pemuda-pemuda yang bisa aktif, kemudian aktif, aksi ya, kritis, kemudian yang ketiga solid, dan yang keempat inovatif. Tidak mungkin kita bisa inovatif ketika kita tidak bisa menganalisis, tidak bisa mengevaluasi atau tidak bisa memberi. Begitu teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator dan juga ke Bu Putri. Oke. Terima kasih kepada Bapak Wawan Wahyu Effendi yang telah memberikan gambaran awal. Kita semakin memahami bahwa karakter aksi memang sangat penting dalam generasi saat ini yang memiliki peran penting sebagai perubahan. Ya, acara selanjutnya yaitu materi dari narasumber Ibu Dr. Putri Retnosari, Sarjana Sastra Magister Filsafat. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan biodata dari narasumber. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Putri. Beliau seorang dosen di Universitas Dinamika yang memiliki pengalaman di beberapa organisasi. Yang pertama, pengurus BEM, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, periode 2010 hingga 2011. Kedua, volunteer peduli anak berkebutuhan khusus di Surabaya dan Depok pada tahun 2012 hingga 2013. Ketiga, juga menjadi ketua bidang informasi dan komunikasi Awarded LPDP DIYB periode 2015 hingga 2016. Selain berorganisasi, beliau juga berprestasi di akademik. Yang pertama, menerima beasiswa divisi S1 angkatan 2010. Kedua, penerima beasiswa LPDP. Tiga, penerima beasiswa unggulan. Pada Ibu Putri, waktu dan tempat bersiap. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin Bapak. Belum. Baik, rekan-rekan, saya apresiasi ya. Saya bangga sekali dengan rekan-rekan yang masih stay di sini, baik itu
pada diri setiap mahasiswa. Kadang kita itu terjangkit penyakit apa? Males, ya enggak? Mau bikin ini, mau bikin itu, mau ikut ini, mau ikut itu tuh rasanya aduh mager banget, ya enggak sih? Tahu nggak kenapa? Kenapa kok sekarang itu mager ya, males gerak itu menghantui generasi muda? Kenapa? Pada saat era COVID, rekan-rekan kelas berapa? SMA, ya. 3 SMP, berarti full di rumah, ya nggak? Nah, gitu. Pada saat pandemi, banyak gerak, ya. Ternyata dampaknya itu sampai sekarang ya. Untuk ngapa-ngapain saya gitu ya. Tapi banyak sekali bu hambatan di luar sana gitu ya. Hambatannya males. Ya, baik. Rekan-rekan, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini. Di antaranya adalah bagaimana sih menyulut rasa aktif, kritis, solid dan inovatif. Nah, ditambah lagi berdasarkan Pancasila, ya. Rekan-rekan itu semua biasanya ya bisa kita terjang yang namanya malas itu karena habit ya, kebiasaan gitu. Kalau kita sudah punya kebiasaan ya, kita sudah bisa mengatur ritme kerja kita ya, justru kalau kita tidak ada pekerjaan atau tidak ngapa-ngapain itu menjadi sesuatu yang aneh gitu. Kok nggak ada yang tak kerjakan sih gitu ya. Baik, mohon itu selanjutnya. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya aktif ya? Apa sih pentingnya? Kenapa kok nggak kupu-kupu aja gitu? Kuliah pulang selesai nanti lulus gitu ya? Ternyata rekan-rekan ya, ketika kita sudah lulus dan kita meraih gelar sarjana, itu yang dicari itu bukan hanya IP kamu berapa. Ya, ini berdasarkan pengalaman saja. Ketika saya melamar kerja itu tidak hanya dilihat berapa sih indeks prestasimu gitu ya. Kamu dari universitas apa? Kamu lulusan mana? Kamu dari prodi apa? Bukan hanya itu. Tapi rekam jejak kegiatan kita itu juga menjadi pertimbangan. Kita kan tidak ingin ya ketika lulus kemudian selesai nggak apa-apain gitu kan, enggak. Itu bukan sebagai tujuan akhir kita ya dalam kuliah ya. Pasti ada maksud atau ada cita-cita yang mau kita raih gitu. Nah, oleh karena itu secara pragmatis ya, ternyata kuliah saja itu dapat ilmu di kelas saja itu nggak cukup kan. Yang dibutuhkan itu adalah pengalaman. Maka dari itu kurikulum Merdeka Belajar yang digagas oleh Pak Nadiem itu kan membekali mahasiswa memiliki banyak pengalaman. Karena ketika sudah lulus itu yang dicari, yang ditanyakan adalah pengalaman. Ya, kamu pernah ikut organisasi apa? Kamu pernah memimpin enggak di dalam organisasi? Terus pengalaman apa lagi yang sudah punya? Itu ketika bekerja. Bahkan mencari beasiswa pun rekan-rekan, ya itu yang ditanya itu adalah sertifikat yang mendukung gitu. Kita nggak bisa kumpul-kumpul kuliah pulang gitu. Jadi secara pragmatis aja sih gitu ya. Secara pragmatis bukan yang mendaki-daki konseptual yang mungkin kita harus begitu enggak. Tapi itu kebutuhan ya. Dan waktu itu tidak bisa kita putar kembali. Oke, saya yang kemarin belum mengumpulkan sertifikat, jadi saya harus mengumpulkan sertifikat dulu. Wisudanya saya tunda, nggak bisa. Ya. Jadi kalau kita sudah mengerjakan hari ini, lakukan yang maksimal ya, gitu. Nggak usah setengah-setengah gitu. Ketika lulus, ya yang dilampirkan adalah portofolio dan CV. Gitu. Apa yang sudah saudara lakukan? Bahkan ketika saudara menjadi anggota saja, itu adalah poin tambah dalam melamar pekerjaan, gitu. Ya. Ketika melamar pekerjaan itu dari banyak sekali
itu untuk bekerja, untuk mencari beasiswa S2, ya itu juga sama, rekan-rekan. Ya, ketika saya apply beasiswa LPDP, ya itu ada form organisasi. Kalau form organisasi itu dilompati nggak bisa karena ada tanda merahnya, wajib diisi gitu. Ya, walaupun hanya sebagai peserta, sertifikat sebagai peserta itu, ya. Jadi saya berbicara yang pragmatis aja lah, yang ada benefitnya ya. Ya saya sadar ya, gajuan gitu ya sama kerja ini. Pertama adalah menyuarakan aspirasi mahasiswa mampu menjadi suara bagi masyarakat yang tidak terwakili. Nah, tadi sudah menyanyikan burung tali luar biasa. Ya, ini pasti gara-gara takut bu kalau demo itu bu. Saya kalah ya, badannya pada gede-gede semua gitu. Enggak, ya, enggak harus demo. Ya, di kelas saya selalu mengajarkan rekan-rekan untuk ayo kita bikin tulisan, esai, artikel, jurnal ya, yang isinya itu adalah kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang itu tidak berpihak kepada masyarakat. Ya, kebijakan itu lebih memberikan tempat bagi mereka yang berkuasa gitu. Itu adalah cara sederhananya. Ya, oleh karena itu melalui sifat yang aktif, peran aktif ini itu bukan hanya pragmatis ya, nilai pragmatis yang kita dapatkan yaitu kita bisa mendapatkan sertifikat dan sebagainya, tapi juga kita bisa membantu banyak orang. Loh, kalau kita membantu banyak orang, doa berapa orang yang sudah membantu kita nanti? Ya, wah aku dibantu nih sama mahasiswa-mahasiswa rakyat kecil jadi hidupnya sejahtera. Wah, doa itu semakin banyak mengalir ke rekan-rekan gitu. Ya, bukan hanya persoalan oke, kita menang di di demo ini lalu kemudian rekan-rekan selesai pulang gitu, tapi ada doa-doa rakyat kecil yang sampai kepada kita gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, inisiasi perubahan. Mahasiswa dapat memimpin gerakan dan inisiasi perubahan melalui UKM itu. Ya, saudara bisa memberikan wawasan baru, inisiasi baru. Siapa sih yang mengawal adanya apa sih yang baru saja di NTB itu ada pembangunnya atau apa itu ya? Oh, ternyata mahasiswa dinamika. Siapa sih yang mengawal adanya pemberian bantuan? Siapa sih mahasiswa yang selalu peka terhadap bencana yang ada di Indonesia ini? Itu adalah mahasiswa dinamika, dan beberapa mahasiswa dinamika itu juga bisa sampai ke ranah pekan ilmiah mahasiswa nasional karena gagasan-gagasannya yang kritis. Nah itu rekan-rekan harus sambut itu, kakak kelas sudah melakukan hal itu, rekan-rekan harus mengikuti jejak kakak kelas gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, pemantauan kebijakan. Mahasiswa dapat berperan sebagai pengawas dan pengkritik yang baik karena sifatnya yang netral ya, tidak berpihak ke yang atas ataupun yang bawah gitu. Yang kelima begitu saja, itu namanya berpikir kritis ya. Ketika rekan-rekan mendapatkan informasi ada bencana di daerah X gitu ya, rekan-rekan nggak gegabah, ayo kita turun ke lapangan, kita minta gitu. Kita berpikir kritis dulu, bagaimana caranya kita bisa membantu saudara kita yang jauh di sana
berpikir kritis mendorong mahasiswa untuk menghasilkan solusi yang inovatif bagi permasalahan yang dihadapi. Inovatif. Bagaimana caranya kita bisa menemukan hal-hal yang kreatif dan inovatif? Ada yang tahu bagaimana caranya? Gimana caranya? Bu, saya ini orangnya nggak kreatif gitu, menyadari, ya ya. Gimana saudara? Saudara ada ide bagaimana caranya berpikir yang kreatif, inovatif? Kok kayaknya susah banget bu? Gimana? Katakanlah ketika saudara kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 11, lalu kemudian ada lagi jam 4 sore, ada jeda 3 jam, itu saudara milih untuk pulang atau stay di kampus? Stay. Karena rumahnya jauh, bensinnya nanti tambah lagi. Terus apa lagi? Kalau milih stay di dinamika biasanya nunggunya di mana? Prodi. Tergantung. Oh ya, itu dari jam 12-nya sampai jam 3 sore. 4 jam nunggunya. Gimana? Prodi. Gimana? Di ruang UKM. Iya. Siapa nama saudara siapa? Saudaramu. Aksa, iya Aksa. Oh, gimana Aksa di perpustakaan? Oh, ngadu doang. Baca buku tadi. Iya, saya juga bangga ya, selalu luar biasa di perpustakaan. Oke, 3 jam tunggu di kampus di ruangan X. Ngapain pertanyaan saya? Tidur. Oke, hemat energi. Terus apa lagi? Ngegosip, makan-makan. Apa lagi? Hah? Ya tugas. Dengerin musik. Oke, baik. Tempat yang paling enak di dinamika itu untuk menunggu di mana? BK. Oh, betul. Masjid, masya Allah, mendirikan ya masya Allah. Mendirikan, sholat, oh tidur kan? Saya kira di masjid itu sholat, mendirikan atau apa gitu, tidur. Iya. Kalau mahasiswa yang kreatif memanfaatkan waktunya ngapain? Ngerjain tugas, ya. Apa lagi? Habis ya maksudnya? Enggak, oh. Saya kira waktunya habis. Ya, kalau mahasiswa yang kreatif itu ngapain? Yang online mungkin boleh jawab loh. Baca buku. Itu buku ya. Ya, kalau saya sih money oriented ya. Target saya uang. Zaman saya S1 ini jujur-jujuran aja. Kalau ada waktu luang, saya mencari pekerjaan yang bisa saya jangkau. Dengan cara apa? Ngelesi. Ngelesi jarak jauh. Zaman dulu masih bisa ya, lewat telepon gitu ya, ngelesi anak-anak gitu ya. Lumayan dapat duit, lumayan dapat apa buat jajan ya, buat ini gitu. Nah saudara, kalau ada jam kosong dan memilih untuk stay di kampus itu manfaatkan, jangan cuma buat tidur aja. Ya bolehlah tidur 1 jam 2 jam, tapi saya yakin itu tidak akan nyenyak ya nggak sih? Malah bikin pusing. Ya, karena tidurnya nggak nyenyak, gitu ya Aksen. Ya. Oleh karena itu, coba cari peluang lain di jam-jam kosong. Apa yang bisa saudara lakukan? Apa yang bisa saudara perbuat, gitu ya? Pengambilan keputusan, berpikir kritis itu menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mengambil keputusan yang berimplikasi positif. Jangan sampai keputusan kita ambil itu adalah keputusan yang blunder ya. Saya punya teman saking kreatifnya ya, dia menganggap bahwa kuliahku tinggal sedikit. Akhirnya apa? Dia malah daftar kuliah lagi di prodi lain. Sampai di 3 kampus dia kuliah itu. Kuliah di prodi A, udah semester 5, dia merasa jamnya kok banyak yang kosong ya, dia ngambil kreativitas yang lain. Dia daftar kuliah lagi di kampus B, kampus C. Jadi 3 mahasiswa.
tahu yang terjadi, nggak ada yang lulus. Tiga-tiganya. Nah ini, jangan sampai kita salah ambil langkah, salah ambil keputusan ya, yang ada malah blunder gitu ya. Ya, yang sederhana-sederhana aja gitu ya. Kita perlu membangun solidaritas antar mahasiswa untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama adalah kebersamaan harus solid. Tadi temanya di sini sudah ada solid kebersamaan. Ya, rekan-rekan ini adalah satu komunitas, satu UKM, satu kegiatan. Ya, nggak perlu yang namanya sikut-sikutan atau yang lebih pinternya, lebih inilah, ini yang salah, ini yang itu. Nggak perlu kayak gitu, nggak ada benefitnya. Gak ada manfaatnya, ya. Gak perlu geng-gengan itu wes gak zamane sekarang, geng-gengan itu wes gak yang lagi wes, ya. Kalau dulu mungkin masih geng-gengan, kalau sekarang wes gak zaman geng-gengan, ya. Kebersamaan itu sangat penting teman-teman, ya. Satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Kalau yang satu menentukan, ya, yang satunya nyediain kopi biar enak-enak. Ya, pokoknya yang namanya solid itu jadi kekurangan itu nggak ada. Syukur-syukur kalau satu UKM ini semuanya bisa menjadi orang yang sukses semua. Ya, gitu. Saling membantu, nggak ada ruginya kok, malah bisa saling support, saling mendukung dan bersinergi, itu kuncinya. Terus selanjutnya, inovasi sebagai kunci pemecahan masalah bangsa. Berpikir yang segar, artinya kita cari ide-ide yang baru. Memang gak gampang untuk mencari ide itu rekan-rekan ya. Kita perlu first stage itu bahasa filsafatnya penghayatan ya. Atau merenung lah ya. Apa ya kok urip kok ini ya. Perlu ya, perlu renung, minum teh, minum kopi, ya, minum udara segar, sejenak untuk merefleksikan aja. Lalu pengembangan teknologi, ya, pengembangan teknologi itu apa sederhana, nggak usah yang ayo kita melek terus kemudian kita mencari teknologi baru gitu enggak ya. Manfaatkan aja teknologi yang ada, bagaimana cara kita bisa mengoptimalkan teknologi yang sudah kita pegang. Karena itu sudah punya handphone. Gimana sih caranya teknologi ini bisa maksimal gitu, ya? Itu yang sederhana-sederhana aja, nggak usah yang muluk-muluk. Kalau bisa memecahkan masalah dengan baik, kalau ada masalah jangan kabur, itu yang pasti, ya. Kalau ada masalah dihadapi, kalau nggak bisa minta bantuan, ya. Karena kita hidup tidak sendirian, pasti banyak yang nolongin. Ayo Mas. Nah, Pancasila sebagai pedoman dasar, ya. Kembali lagi ke mata kuliah Pancasila. Saya sudah lulus di sini, Pak sih. Sudah lulus ya. Oke. Bagaimana Bu untuk membawa Pancasila sebagai aksi mahasiswa? Rekan, Pancasila itu banyak sekali mengajarkan kita nilai kebersamaan. Salah satunya adalah gotong royong, ya. Ada yang nggak bisa di mata kuliah X, di UKM ini ada yang jago mata kuliah X, silahkan berkoordinasi, silahkan bersinergi, karena itulah yang membawa mereka nanti menjadi pribadi yang jauh lebih. Kalau kita bisa menolong, bukan berarti kita orang yang rugi, tidak, justru kita adalah orang yang bermanfaat. Saya dulu ketika bisa lolos LPDP, ya, misi saya adalah saya ingin membawa adik-adik saya juga sama seperti saya, mendapatkan uang 4 juta per bulan, kuliah gratis dan sebagainya. Ya benar, saya membuat semacam komunitas Bismillah S2 Jadi saya buat komunitas Bismillah S2, semua adik-adik saya ajak gitu ya. Apakah saya menciptakan saingan baru? Tidak. Karena ada yang mengatakan dengan begitu akan muncul saingan baru, tidak ya. Nah, dengan demikian ada getuk tular, apa getuk tularnya? Ternyata S3 saya dimudahkan gitu, ya, dapat S3 lagi. Nah, rekan-rekan tidak ada yang percuma. Segala apapun yang kita lakukan, kalau kita membantu orang, percayalah ke depan kita
birokrasi yang kaku, aduh kadang itu saya sudah maju tak gentar ya membela yang benar, ternyata di birokrasinya nggak setuju ibu, males saya bu gitu. Oh sering ya curhat itu ya. Makanya harus punya jalan pintas. Gimana jalan pintasnya? Biasanya bu ditolaknya itu soal dana bu. Kita sudah membuat program yang kayak gini kerennya, terus kemudian dananya ditolak. Yuk, yang bisa yuk. Ayo kreatif, harus punya dana sendiri. Ya, kan bisa optimalkan itu. Gimana caranya bu? Bikin lembaga belajar atau apa yang berbayar, masukkan ke kas UKM. Ya, jadi bisa mandiri, nggak mengandalkan institusi. Lalu apalagi ada yang pandai bikin rajutan, mengatakan ayo dijual, dosennya dipaksa untuk membeli. Pak, bu, beli bu, ini tuh untuk gerakan sosial. Kalau ibu membeli berarti ibu menolong banyak orang. Nah, iya dong, nggak maksa. Terus bikin apa lagi jilbab ya, jilbab sedipat digunting kita ya apa ya, digailat kayak apa. Nah, itu dijual ke tendi-tendi Undika. Ayo pak, tunggu pak, warna-warna pak, ini kok hal ini buat aku pak ya, buat UKM nih pak. Paksa ya. Harus punya income sendiri ya sebagai UKM untuk biar tidak menghadapi birokrasi yang agak kaku. Keterbatasan sumber daya. Nah, bu kadang aku semangat 45 tapi anggota aku ngiuk gitu ya. Diajak belayu gak iso bu, diajak ini gak iso bu. Masa aku terus mandani. Ya sebagai ketua gitu ya, atau sebagai koordinator ya, memang harus memberikan contoh yang baik kan. Ya, jangan karena anggota timnya nggak bisa kerja sama lalu ya usah aku mau bodo amat gitu. Ya jangan, ya hancur itu nanti. Harus ada yang tetap menyemangati ya, harus tetap ada yang membujuk. Percayalah, bisa. Nanti cari anak gitu. Ya lah. Ini dikerjain saya sama orang. Oke. Iya. Langkah-langkah strategis untuk optimalisasi peran mahasiswa. Apa saja? Yang pertama, penguatan kapasitas. Saudara-saudara ini punya kapasitas. Saudara-saudara ini punya kompetensi. Ya punya. Ya tinggal diasah. Ya janganlah dipendam. Gitu. Lalu kemudian kolaborasi strategis. Nah ini UKM gedung tidak akan bisa berdiri sendiri. Ajaklah UKM yang lain. Atau kalau UKM lainnya tidak mau, yang menapis tangan saudara, ajak UKM UNESA, ajak UKM ITS. Saya punya relasi di sana. Ya, jangan insecure. Kalau dinamika itu tidak akan sejati loh. Loh, sanksi gitu ya? Sama alamatnya. Loh, dinamika itu di mata universitas lain itu silau gitu ya. Loh, jangan merasa insecure ya. Dicoba dulu, kami dari UKM gedung. Ayo UKM sosial UNESA, kita bekerja sama, berkolaborasi itu loh. Yang nggak usah takut. UKM gedung apa kontribusinya? Ya nanti kita ikut rapat. Ya nggak apa-apa kan, nanti dapat relasi. Oh ya nanti ini kayak baju ini kan gitu dong ya. Harus berkolaborasi. Lalu yang ketiga adalah dukungan sistematik ya. Bapak Ibu dosen, ini UKM gedung ini sudah punya relasi banyak, UKM dari ITS, UKM dari UNESA, UKM dari UNED gitu. Dukungannya Pak, mohon Pak dukungannya apa? Ya apakah apa Pak itu sumbangan atau apa gitu ya? Anggaran atau apa ya? Cepat-cepat gitu lah ya. Baik, terakhir tolong nah, ayo sekarang di scan. Ini adalah kode QRIS saya. Enggak ya? Bukan. Khusus putra ini kode QRIS saya. Enggak. Ayo di scan. Silakan sekarang yang online maupun yang offline di
Google. Kalau sekarang. Gimana? Sudah diisi belum? Iya, langsung share. Nah, tuliskan kesulitan saudara. Apa sih yang membuat kendala kok gak mau jadi mahasiswa aktif? Aduh, materialistis. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu diklik bagian plus yang di tengah. Lalu ditulis. Ayo ditulis mas. Nah, itu. Pinter-pinter gitu bahasa Indonesia mas. Lagunya itu bener-bener kayak menggembang sini. Kok ketawa lagi? Nah, ini bisa dibesarkan nggak ya? Saya nggak kelihatan. Males. Bisa ditanya ada satu. Males ya. Gimana cara mengobatinya? Mengobati males. Yang membuat sulit menjadi mahasiswa aktif. Nah itu mas ya. Males yang tinggi, males, kurang pengalaman. Males. Apa jawabannya? Lingkungannya. Males kiranya. Relationship, kenapa? Pernah diputuskan sama pacarnya di UKM ini? Gara-gara UKM gerdu ini langsung putus gitu. Ya. Awalnya gini. Rekan-rekan, kalau males itu jawabannya adalah habit, kebiasaan. Kalau kita membiasakan diri dengan hal-hal yang positif, aktif, solid, terakhir ya, itu malas itu akan dilepaskan gitu aja. Apalagi ya Tuhan, kita melakukan kebun sampai pembinanya Bu Trisa Birani Putra foto kirim ke Bu Trisa. Iya, foto kirim ke Bu Trisa Birani. Mager, kurang wawasan, sering terjadi konflik internal. Putra, gimana kamu memimpinnya? Karena anggotamu banyak yang berantem. Kalau Bob lebih masuk akal, mungkin saya agak semangat. BOP apa? What is it? BOP. Oh, SPP. Oke. Tolong kirimkan ke Bapak UMR 3. Ini adalah keluhan mahasiswa. Dana dari kampus yang seringkali dipersulit. Kurangnya semangat teman-teman sekitar, jadi saya ikut males. Apalagi kurangnya disiplinan terlalu bergantung. Kurang percaya diri, merasa diri masalah manajemen waktu dan baik masih belum bisa melawan rasa malas. Kurang kedisiplinan yang menjadi sulit, rasa malas, tidak ada waktu karena dari kampus sudah sulit. Oke. Itu ternyata ya. Ternyata kendala tidak bisa tidak bisa memunculkan rasa aktif dan solid itu adalah rasa malas, didominasi dengan rasa malas yang pertama. Lalu yang kedua kurangnya dukungan ya. Lalu kemudian kurangnya semangat. Teman saya malas jadi saya ikut malas juga Bu gitu. Gimana ya? Saya mikirnya apakah malas itu menjadi penularan? Saya introvert Bu. Malu-malu ya.
Ya, buat yang online boleh loh untuk menulis yang online. Nanti akan saya laporkan ke Bapak Budi Jatmiko. Beliau kan bahasa Indonesia, ya, sama saya. Ya, rekan-rekan itu ya, dari saya ya. Sisi tanya jawab ya sekarang. Ibu moderator, oke. Kalau apa solusi dari banyaknya masalah yang saya kirim tadi? Gak ada solusinya, Bu. Cuma di buku saya nulis gitu ya. Mari kita bahas bersama, kita diskusikan bersama melalui sesi tanya jawab ya. Ayo silakan. Terima kasih kepada Bu Putri atas materi yang diberikan. Tangannya. Pada kesimpulannya, sebagai mahasiswa harus menghadapi masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut seperti yang disampaikan oleh Bu Putri. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jika ada yang memiliki pertanyaan atau ingin sharing dengan Bu Putri, bisa untuk mengangkat tangan. Dan untuk yang di bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Ada, tapi gak anu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Asal dari manajemen. Nah, pertanyaan saya itu, kan kalau di organisasi itu mungkin istilah cinlok ya. Nah, ini istilahnya sering terjadi. Iya betul. Sangat sering terjadi. Jadi ketika satu organisasi yang sama, baik ada cinlok ya, sama-sama suka, terus ada konflik di dalam kesukaannya, akhirnya organisasinya hilang. Nah itu gimana caranya sebagai mungkin dari teman-teman yang mau jadi ketua atau sudah jadi ketua punya problem seperti itu atau ada cara penanggulannya gimana? Soalnya ini Akan terjadi kayaknya. bukan akan ya. Sudah. Apa langsung tidak mau ini? Mari kita mediasi. Siapa pelakunya di sini? Ini contoh aja. Iya, anggap saja ini ruang persidangan. Apa yang harus dilakukan gitu? Pertanyaannya sangat bagus sekali dan itu memang terjadi. Kalau sudah urusan cinta, ya itu ada konflik di antaranya itu sudah oke. Terima kasih. 10 juga nggak apa-apa. Kalau sudah urusan soal cinta, ya itu menggegerkan segalanya. Cinta membuat buta. Cinta itu juga membuat ini gara-gara efek sudah sore ya. Siapa balik di sini ada nggak? Cinta membuat bara asmara. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya atau solusinya apa Bu kalau sudah soal itu tadi cinlok tadi? Rekan-rekan harus pandai untuk memisahkan mana urusan pribadi dan mana urusan golongan. Ya. Kita harus mengedepankan urusan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Cinta itu adalah kepentingan pribadi. Kita harus profesional loh. Ya, harus profesional. Sebelum ada open recruitment, itu perlu adanya komitmen profesional. Tujuannya apa? Biar ketika terlibat percintaan itu tidak tercampur dengan urusan bersama. Ya cinta-cinta aja, tapi
profesional gitu ya, dimulai dari opreknya, harus dikasih tahu bahwa nanti kalau ada cinlok jangan seperti ini loh ya. Lalu kalau sudah terjadi, ya silakan dudukkan dengan baik-baik. Ya, bukan berarti itu harapanmu ya. Bukan berarti cerai ya, cerai langsung out dari UKM ya, jangan gitu ya. Itu nanti akan membentuk kebiasaan di dunia kerja. Kalau di dunia kerja dapat pasangan satu perusahaan, keluar kan rugi ya kan? Jangan sampai itu menjadi kebiasaan yang akan dibawa keluar gitu. Ya gitu, ya cukup kayaknya ya, udah habis tadi katanya. Aja Mitra, kamu menjebak saya 4 jam. Pertanyaan kita batasi 3 pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan. Untuk ini boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Ya ngomong aja mas, yang keras, suaranya pasti sudah keras. Perkenalkan, nama saya Jovan Sutensajoya dari Kodi SI. Iya. Sebelumnya saya mau minta saran aja sih. Iya, saran. Bagaimana caranya marketing internal dalam suatu organisasi? Karena mungkin masih di awal-awal kan. Malu-malu. Iya, kita kan sebagai pengurus tuh gimana caranya kita itu bisa marketing itu semua. Oke. Ini saya sedang pertanyaan. Saya dulu kalau berorganisasi belum pada pulang. Pertanyaan saudara membuat mereka enak. Ya. Kalau saya itu senang sekali ketika berorganisasi itu ada time atau ada time khusus, waktu-waktu khusus itu yang saya gunakan untuk mengajak mereka. Ya. Buat yang introvert ya, buat yang introvert yang tidak berani. Ya, itu ada orang-orang yang extrovert yang mengajak. Ayo kita makan bareng. Nggak harus yang di Starbucks, McD, ya di penyataan apa ya? Ayo kita ke penyataan bareng. Ayo kita ke sambelan kaki ini. Ya. Sini pakai model, kita mewah sebelum ya. Nggak perlu yang mahal-mahal. Sisakan waktu ya, seminggu sekali atau sebulan, kalau sebulan sekali terlalu lama, 2 minggu sekali ya. Ajak satu tim ini, ayo kita makan bareng. Nggak harus promosi, nggak harus kontraktir, BDD nggak apa-apa. Nah, tapi ini untuk sekarang ya, mobil, lingkungan ya, nggak semua itu familiar dengan makanan seperti itu. Siapa tahu ada yang alergi ya kan, makan sedikit langsung bentol. Nah, oleh karena itu ajak makan yang sederhana, mie ayam, stikom ya, lambang kejuan, gelar tikar itu lemas ya kan, baik lagi nyanyi, biasanya anak-anak muda kayak gitu ya, penyanyi putra, wah aku kabeh. Nah, gitu ya. Jadi beri waktu me time untuk organisasi ini. Percayalah, kalau sudah ada me time yang nggak usah muluk-muluk ya, makan bareng itu aja, itu pasti kebersamaan itu semakin kuat. Dan yang introvert berani berbicara, gitu ya. Luangkan waktu untuk bersama. Dan itu akan semakin solid. Ya. Harus ada orang-orang yang bisa seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan ya, bukannya ya? Saya gunakan sampai saya pernah dari saya bertanya perihal antara ibu ketika mendapat registrasi dua dan salah satunya adalah untuk mengajak adik-adiknya terus tadi itu bagaimana sehingga dapat memudahkan untuk mendapat registrasi tiga itu apa yang mulai dari siapa apa dari penyelenggara beasiswa atau dari adik-adiknya. Iya, saya dapat beasiswa S2 karena saya aktif berorganisasi. Saya ikut organisasi A, B, C, tapi memang saya tidak terguduk ya. Misalkan satu semester saya ikut 5 UKM, enggak ya, itu luar biasa. Satu semester
tugas A saya bikin waktu itu ya, terlalu maksimalis ya. Jadi ada tugas A saya buat 20 halaman, ada tugas C lagi saya bikin 30 halaman gitu. Tapi ternyata itu tidak percuma. Ketika saya sudah lulus, itu bisa diklaim sebagai publikasi ilmiah loh, kan? Lalu kemudian persyaratan S2 itu adalah ada publikasi ilmiah. Loh, saya sudah punya kemarin, nggak usah saya buat lagi. Jadi apapun yang saudara buat hari ini, tugas dosen, tugas UKM itu tidak ada yang sia-sia, percaya. Karena nanti ketika ada pendaftaran scholarship S2, itu yang bicara adalah apa yang sudah kerjakan saat ini. Apa peranmu untuk Indonesia? Nah, itu peranmu untuk Indonesia kemarin aku ngapain ya? Oh, kuliah yang juga bisa, gitu. Ya, lalu kemudian apa namanya ketika kita mengerjakan hari ini, percayalah nanti ke depan itu memang dipakai. Kayak misalkan pada saat saya dapat S2 LPDP itu yang diminta adalah lulusan 3,5 tahun S1. Nah, kemarin saya lulus 3,5 tahun untuk S1. Apakah saya bisa balik lagi? Sebelum itu nggak bisa. Tapi kalau saya sudah mengerjakan secara maksimal dan akhirnya diberi apa namanya kemudahan untuk lulus dalam waktu 3,5 tahun, saya bisa memenuhi kriteria LPDP minimal 3,5 tahun waktu S1 kumulatif. Tapi kalau misalkan pemberitahuan itu ada, lalu kemudian kita nggak mencapai itu tidak bisa. Jadi lakukan terbaik hari ini, karena itu yang akan saudara petik di masa yang akan datang, dan itu tidak akan percuma. Ya. IPK-mu sempurna 3,9, ternyata di depan IPK minimal S2 dan 3,75, nah lolos apa? Ya kan? Ustaz, pokoknya kalau di masa yang akan datang, ya hasil yang harus dipakai. Gitu ya? Oke, cukup ya? Ada lagi? Nggak ada. Yang jalan ya. Oke, ya. Oke, Google, apakah ada pertanyaan? Oke, yes. Permisi dulu, pertanyaan saya Kristan Ibu Sudiarto dari S1 Sistem Informasi. Saya mau bertanya Bu, jika ada suatu kasus di dalam sebuah organisasi, ini kita kan sebentar bakal mengadakan serah terima jabatan ya, kalau orang yang dikorupsi. Gimana solusinya jika tidak ada calon ketua selanjutnya? Kalau tidak ada calon ketua selanjutnya, otomatis kan pasti akan mengalami kekosongan jabatan. Itu pasti dihindari kan Bu. Sedangkan sampai sekarang belum ada sama sekali calon yang mengajukan diri segala macam. Apakah kita harus mencari satu orang untuk dipaksa? Yang saya bingung kalau jika kasusnya seperti itu, pasti orang yang dipaksa itu kinerjanya tidak akan semaksimal orang yang mengajukan diri sendiri kan. Pasti ada faktor keterpaksaan di dalamnya, pasti tidak akan maksimal. Nah, yang seperti itu saya masih mencari solusi dulu. Mungkin Ibu bisa memberi solusi yang tidak terpikirkan oleh saya. Iya, ini sudah pernah dicurhatkan sama mahasiswa dinamika saja. Ya, pernah curhat ke saya, Bu, tidak ada ketua pemilihan ini. Sementara sudah harus registrasi. Oke, gimana dong? Dinasti bukan? Begini rekan-rekan ya, memang ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam berorganisasi, gitu ya. Tidak selamanya regenerasi itu ada, gitu. Ya, tidak selamanya regenerasi itu ada. Dan nasib organisasi
akhirnya